Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum yang terhormat. Cerita tidak benar mengenai tembak-menembak tersebut saya susun setelah Richard Eliezer menembak Yosua. Cerita tersebut bersandar pada pemahaman saya atas peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Penggunaan kekuatan dapat dilakukan oleh anggota Polri apabila terdapat ancaman kepada diri sendiri maupun orang lain. Sehingga saat itu cerita tembak-menembak antara Richard dengan Yosua untuk melindungi istri saya yang dilecehkan di rumah Duren 3 dapat menjadi alasan yang masuk akal untuk melindungi Richard dari pertanggungjawaban pidana. Bangunan cerita di Duren 3 tersebut saya susun sendiri setelah terjadinya peristiwa penembakan terhadap Yosua, sehingga sama sekali tidak benar keterangan Richard Eliezer di depan persidangan yang menyampaikan bahwa cerita tersebut saya sampaikan kepada dirinya di rumah Saguling sebelum peristiwa tembak-menembak terjadi. Adalah tidak mungkin jika saya membuat cerita sebagai bagian dari rencana pembunuhan seperti disampaikan Richard, karena faktanya saya tidak pernah berkomunikasi dengan Kuat Ma'ruf, juga tidak ada menceritakan soal skenario tersebut kepada Ricky Rizal dan istri saya Putri Chandrawati sebelum terjadinya penembakan tersebut. Demikian pula saya tidak mengetahui posisi dan pergerakan masing-masing mereka, termasuk almarhum Yosua saat di rumah Saguling maupun saat di rumah Duren 3. Tidak ada orang lain, apalagi istri saya Putri Chandrawati, yang ikut menyusun cerita tersebut. Cerita tersebut sepenuhnya didasarkan pada pengetahuan yang saya miliki sebagai seorang penyidik. Sementara istri saya Putri Chandrawati, juga Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, bahkan Richard jelas sama sekali tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang tersebut. Justru pada tanggal 9 Juli 2022, istri saya Putri Chandrawati sangat marah setelah saya menyampaikan cerita tembak-menembak yang melibatkan istri saya sebagai korban pelecehan di Duren 3. Juga terutama karena sebelumnya ia telah meminta kepada saya agar permasalahan dengan Yosua diselesaikan dengan baik-baik. Cerita tembak-menembak tersebut baru saya sampaikan kepada Richard Eliezer pasca terjadinya peristiwa penembakan Yosua. Setelah memerintahkan Ricky Rizal mengantar istri saya kembali ke rumah Saguling, kemudian saya masuk kembali menemui Richard Eliezer untuk menjelaskan cerita tembak-menembak tersebut dengan maksud untuk dijelaskan kepada penyidik apabila kemudian menghadapi pemeriksaan. Cerita tembak-menembak juga baru saya jelaskan kepada Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal ketika saya menemui mereka saat pemeriksaan di Biro Provos Mabes Polri. Di dalam cerita tersebut saya sampaikan bahwa saya tidak berada di TKP pada saat tembak-menembak terjadi. Saya tiba saat peristiwa telah selesai. Cerita tidak benar tersebut yang belakangan terungkap setelah diputarnya kopi rekaman CCTV di depan pos Satpam rumah Duren 3 oleh penyidik Polri. Sebelumnya, untuk mendukung cerita tersebut, pada tanggal 13 Juli 2022, saya telah memerintahkan salah satu anggota kepolisian untuk merusak laptop dan flash disk yang berisi kopi rekaman CCTV di depan pos Satpam rumah Duren 3. Tindakan tersebut kemudian telah menyeret sebagian anggota Polri yang melaksanakan perintah tersebut dalam pemeriksaan kode etik, pidana, dan diberhentikan sebagai anggota Polri. Dampak tersebut tidak pernah saya bayangkan. Sementara institusi Polri juga
tidak mengindahkan penjelasan dan permohonan maaf yang saya sampaikan pada setiap pemeriksaan, bahwa semua anggota Polri tersebut tidak bersalah karena mereka telah mendapatkan informasi dan fakta yang keliru, juga menjalankan perintah saya yang keliru.